Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas masalah teori musik berikutnya, yaitu vokal ya. Sebelum kalian mendengarkan penjelasannya, jangan lupa subscribe, share, like ya, and komen ya kalau misalnya ada beberapa kesalahan dari saya ya. Oke, vokal guys ya. Vokal adalah nih, ya. Vokal adalah ya, alunan nada yang keluar dari suara manusia. Ini pengertian vokal secara seni musik ya, seni musik ya. Jadi vokal itu adalah alunan nada yang keluar dari suara manusia. Yang keluar dari suara manusia ya guys. Oke. Jadi ya alunan nada itu yang kita keluarkan dari mulut kita ya kan, dari pita suara kita ya. Suara kita itu adalah vokal. Nah, lanjut ya. Kita ke jenis-jenis suara manusia. Ya guys, jenis-jenis suara manusia terbagi menjadi tiga ya. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah suara anak-anak. Suara anak-anak dibedakan menjadi dua, hanya dua. Untuk suara anak-anak itu hanya dua ya. Suara tinggi dan suara rendah. Suara tinggi dan suara rendah. Ya, jadi nggak ada suara sedangnya ya, hanya tinggi dan rendah. Oke, jadi kalau misalnya untuk guru-guru SD ya kan, yang mengajar SD itu biasanya untuk guru-guru musiknya ya, kalau melatih paduan suara atau kalau melatih paduan suara ya, bagilah suaranya menjadi dua ya, tinggi dan rendah. Itu berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Ya, lanjut ke suara wanita dewasa. Nah, suara wanita dewasa ini terbagi menjadi tiga ya, yaitu sopran, itu adalah suara tinggi dari wanita. Mezzo sopran, suara sedang, dan alto, suara rendahnya ya. Alto itu suara rendahnya. Oke. Jadi kalau biasanya sih untuk anak-anak SMA ya udah mulai bisa terbagi menjadi tiga suara ya. Kalau untuk SMP bisa dipaksakan menjadi tiga suara untuk paduan suara, tapi sedikit riskan. Maksudnya dalamnya sedikit sulit ya kan, karena kita harus benar-benar memilih orangnya secara tepat, karena perubahan suara pada manusia itu tidak tentu di umurnya ya. Ada yang umur mungkin 12-13 sudah berubah, bisa ke sopran, bisa ke mezzo sopran atau alto, atau mungkin bisa jadi dia di umur 15 atau 16-17 baru berubah ya kan. Ya tergantung hormon juga itu ya. Kalau kata dokter tergantung hormon juga ya. Lanjut ke suara pria dewasa, tenor, bariton, bass. Ya, tenor, bariton, bass. Tenor suara tinggi, ya. Bariton suara sedang, dan bass itu suara rendah. Ya, ini sama ya. Kasus ini sama dengan ini ya. Kalau misalnya untuk anak-anak SMP, ya. Pemilihannya kalau bisa orangnya yang tepat gitu ya, untuk kalau pengen membagi tiga suara ya. Sedangkan untuk anak SMA kemungkinan sudah bisa. Oke, lanjut ya guys. Nah, dalam vokal ada juga yang dinamakan timbre. Nah, ini timbre ya.
timbre. Timbre itu adalah warna suara, ya. Timbre itu warna suara. Jadi misalnya tenor, misalnya ada yang suaranya serak-serak basah gitu kan. Bariton pun mungkin ada yang suaranya serak-serak basah atau cempreng, ya kan. Itu adalah warna suara, ya. Atau bariton lembut, bass lembut, ya kan. Ada yang bass itu rada serak-serak gimana gitu. Itu namanya timbre atau warna suara yang mengidentifikasikan karakter suara orang tersebut. Ya, jadi biasanya masing-masing vokalis itu akan berbeda, ya kan, suaranya. Misalnya, oh ini suaranya si A nih kalau waktu nyanyi, oh ini suaranya si B, ya kan, ini suaranya si C. Ya, itu ditentukan dengan timbre ini, ya. Timbre itu adalah warna suara. Oke, lanjut ya. Dan dalam bernyanyi, ya, dapat dilakukan menjadi dua, ya kan. Dalam bernyanyi itu bisa kita bisa melakukan menjadi dua cara, yaitu dengan cara solo vokal, ya kan. Solo vokal itu adalah bernyanyi sendiri, ya, bernyanyi sendiri, ya. Sedangkan grup vokal atau vokal grup, ya, vokal solo atau vokal solo, ya, bernyanyi sendiri. Sedangkan grup vokal atau vokal grup itu bernyanyi lebih dari satu orang, ya. Jadi 2 orang itu termasuk vokal grup. Oke, paham ya sampai di sini, ya. Kita lanjut ke vokal grup. Kalau solo vokal tahu ya, solo vokal kan nyanyi sendiri, ya, jadi nggak usah. Ya, pokoknya orang nyanyi sendiri itu solo vokal, ya. Sekarang kita lanjut ke vokal grup, ya. Vokal grup bisa dibagi sesuai dengan jumlah orang, ya. Yang pertama itu adalah duo. Duo itu jumlahnya 2 orang. Duet lah, ya, kalau misalnya orang kata duet, ya. Sedangkan trio itu 3 orang, kuartet itu 4 orang, quintet itu 5 orang, dan yang terakhir adalah paduan suara. Paduan suara itu biasanya skalanya sedikit besar, ya, lebih dari 5 orang lah, ya, atau biasanya juga lebih dari 10 orang, ya, untuk paduan suara, ya. Jadi ada duo, trio, kuartet, quintet, dan paduan suara. Oke, paham ya sampai sini, ya. Nah, sekarang tadi kan udah sesuai dengan jumlahnya nih, ya kan, udah ada duo, trio, kuartet, quintet, padus. Nah, sekarang gimana sih kalau misalnya dalam vokal grup itu, ya, udah terbentuk nih vokal grupnya, ya. Nah, kita mau membagi suaranya, ya, itu gimana? Nah, suara untuk vokal grup bisa dibagi sesuai dengan karakter suara masing-masing orang. Jadi karakter suara masing-masing orang itu berbeda, ya. Ya, seperti yang tadi jenis-jenis suara dari manusia tersebut sendiri. Jadi masing-masing karakternya itu akan berbeda, ya. Nah, kita bisa membaginya menjadi 4, ya, 4 cara, ya. Ini 4 cara. Kalau misalnya ada yang punya, oh bisa dibagi ini lebih, ya kan, bisa di komentar, ya, bisa di kolom komentar. Oh ini bisa dibagi lebih lagi nih, ya, bisa di kolom komentar, ya. Yang pertama adalah dengan satu suara. Jadi kalian vokal grup nyanyinya dengan satu suara, tidak dibagi-bagi. Jadi cuma nyanyi bareng misalnya gitu, hanya nyanyi bareng. Itu adalah dinamakan core, ya. Namanya itu unison, ya. Unison itu satu suara, dinamakan core. Jadi bedakan, ya, core dengan paduan suara. Paduan suara itu, ya. Kita di nomor 2 nih, paduan suara, ya. Itu bisa dibagi 2 sampai 3 suara. Itu namanya padus atau paduan suara. Bedakan core dengan paduan suara, ya. Kalau core itu hanya nyanyi bareng. Misalnya kalian nyanyi balonku ada 5. Udah balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Nah, itu hanya nyanyi bareng aja tanpa membagi suara. Sedangkan paduan suara, ya, itu
bisa dibagi dengan 2 atau 3 suara atau bisa jadi lebih ya, bisa jadi lebih. Bisa 4 sampai 5 suara. Ya, kalau misalnya paduan suaranya dengan skala besar ya kan. Misalnya cowoknya 20, perempuannya 20. Nah, itu kita bisa bagi menjadi sekitar 5 suara. Ya. Ya, 2 sampai 5 atau 6 suara mungkin ya bisa ya. Nah, itu namanya padus ya. Lanjut adalah akapela. Nah, akapela ini membagi suara dengan karakter instrumen musik, melodi, ritmis, dan suara manusia itu sendiri ya. Jadi kalau kalian lihat akapela itu kan ada kadang ya kan suara drum ya ditirukan dengan mulut atau vokal ya kan. Suara gitar, mungkin suara saksofon ya kan, suara flute maybe ya kan, atau suara-suara ya suara-suara yang lainnya itu bisa ditirukan dengan suara vokal kita ya kan, dengan karakter vokal kita ya kan. Jadi membagi suara karakter instrumen musik, membagi suara dengan karakter instrumen musik, melodi, ritmis ya kan, atau suara manusia itu sendiri. Jadi misalnya ada yang nyanyi ya kan, ada yang nyanyi itu kan berarti suara manusia itu sendiri kan. Nyanyi terus ada yang suara saksofon, ada yang suara gitar, ada yang suara mungkin flute ya kan, terus ada yang suara drum, ada yang suara bass. Nah, itu dinamakan akapela tanpa memainkan alat musiknya ya. Jadi semuanya dimainkan dengan mulut atau dengan vokal ya. Itu namanya akapela. Yang keempat adalah canon ya atau kanon ya. Dalam bahasa Indonesia, canon atau kanon membagi suara secara bersaut-sautan atau susul menyusul. Ya. Membagi suara secara bersaut-sautan atau susul menyusul. Ya misalnya balonku ada 5, nah, atau gitu ya. Atau mungkin bisa yang lainnya ya. Itu adalah canon ya. Kita bisa melakukannya ya tergantung kalian mau memilih yang mana ya. Kalau dalam misalnya kalian membuat vokal grup atau mungkin ada guru-guru yang membuat vokal grup ya, kita bisa bagi menjadi 4 itu ya kan, dengan satu suara nyanyi bareng atau paduan suara akapela atau canon ya kan. Terserah mau milih yang mana. Oke. Berikutnya adalah teknik bernyanyi. Nah, ini teknik bernyanyi ada 3 ya. Bisa jadi ada yang membaginya banyak ya kan. Kalau menurut saya pribadi ya, selain suaranya nggak false ya kan ya, atau mungkin harmonisasinya ya selaras ya kan, ini ada beberapa teknik bernyanyi yaitu phrasing. Phrasing itu adalah pernafasan. Ada 3 pernafasan ya, perut, dada, dan diafragma ya. Kalau perut itu ya ditandakan dengan perutnya yang menggembung ya, dengan dadanya tetap ya tanpa gerak. Kalau dada biasanya dadanya yang membusung. Kalau diafragma itu adalah bagian belakang perut ya kan, biasanya belakang perut yang mengembung ya. Teknik pernafasan yang sempurna adalah diafragma, karena kita ngambil nafas dikit aja biasanya bisa panjang ya, bisa panjang. Kita nafas dikit aja bisa panjang. Sedangkan perut ya yang standar lah ya. Oke. Berikutnya adalah miking, penggunaan mikrofon ya. Ya, waktu kita narik suara tinggi ya yang sedikit menggunakan power, biasanya mic-nya akan sedikit dijauhkan. Karena kalau mic itu dalam posisi tetap dekat dengan mulut kita, itu biasanya suaranya akan ya tidak enak didengar ya. Itu ya. Terus vibrasi adalah menggetarkan pita suara ya. Contohnya misalnya do ya. Do. Nah, itu menggetarkan pita suara ya. Jadi suara kita seolah-olah tuh bergelombang gitu ya. Oke, itulah beberapa teori vokal untuk hari ini ya.
Apabila ada salah atau mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan kalian komentar ya di bawah ya. Sekian saja untuk materi hari ini. Selamat menikmati, selamat belajar. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Thank you.